Assalamualaikum Pak. Salam. Di Pak, tujuan saya beberapa hari pagi ini Pak, di gunanya untuk tentang proyek kita hari ini Pak. Jadi proyek lebih kurang 3 bulan ke depan atau 1,5 jam pembelajaran Pak. Jadi rencana kami Pak, rencana kami untuk proyek hari ini yaitu tentang temanya itu tentang bangunlah jiwa raganya Pak. Sedangkan di elemen ini tentang akhlak beragama Pak. Dan dimensinya tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan subelemennya Pak, pelaksanaan ritual ibadah. Jadi itu untuk pelaksanaan yang namanya proyek kita 3 bulan ke depan. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Ya, terima kasih. Jadi yang menyangkut P5 atau proyek kuatan profil Pancasila, kalau mengambil tema bangun jiwa raganya, ini tepat sekali. Menengok dari keadaan kondisi karakter anak-anak kita beberapa minggu ini, beberapa bulan ini memang perlu, terutama tentang ibadah. Karena kita manusia itu hidup harus sehat jasmani dan rohani. Yang rohani ini adalah diantaranya tentang ibadah. Dan anak kita ini kalau kita tengok di dalam melaksanakan ibadah itu asal-asalan, cara berwudu, cara dia gerakan sholatnya dan sebagainya itu masih perlu diperbaiki, masih perlu diluruskan. Untuk itu tepat kalau memang diambil tema bangun jiwa raganya, kemudian dimensinya yang tadi masuk ya, iman, takwa sesuai dengan tema yang nomor 1 itu perlu. Jadi intinya kita setuju P5 yang 3 bulan ke depan itu mengambil tema bangun jiwa raganya. Mudah-mudahan dengan kegiatan pelaksanaan ini anak-anak kita lebih baik sholatnya, lebih rajin, karena ini salah satu peningkatan ataupun pembiasaan karakter anak kita yang lebih baik. Tapi perlu nanti artinya memang dipantau anak-anak itu benar-benar dibimbing sehingga anak-anak ini betul dalam beribadah. Kemudian bagaimana teknis pelaksanaan di lapangan? Jadi untuk teknisnya nanti Pak, nah ini kebetulan kan apa yang Pak sampaikan tadi, kan kita melihat ini pas MPLS kemarin Pak, jadi kurang 3 hari Pak. Jadi pelaksanaan dalam sholat berjamaah kemarin Pak, saya lihat memang dari wudhunya sampai sholat berjamaahnya dan termasuk zikir dan doa itu memang siswa ini masih agak kurang, salah-salah Pak. Apalagi kemarin itu seperti zikir dan doa itu masih payah mencari anak-anak itu Pak. Siapa yang bisa zikir atau doa. Jadi itu salah satu untuk latar belakang diangkat Pak. Jadi sedangkan untuk teknisnya nanti Pak, teknis ini memang per kelas masing-masing diatur nanti Pak. Kita mulai dari awal Pak. Contoh seperti tahara pertama Pak. Tahara termasuk misalnya ada wudhu Pak, cara-cara menghilangkan najis atau air-air apa saja yang boleh untuk dilakukan untuk berwudhu atau bersuci Pak. Jadi setelah itu nanti baru kita lanjut dengan cara sholat Pak, tata cara sholat, dan selanjutnya zikir dan doa, dan diselingi dengan nanti ada video masing-masing Pak. Contohnya seperti tahara, seperti wudhu itu bagaimana video kita tampilkan video bagaimana yang baik dan benarnya sesuai dengan syariat Islam Pak. Baru setelah kita lakukan video itu, baru terakhir nanti kita praktekkan Pak. Dipraktekkan ada nilainya nanti Pak. Jadi seperti itu. Pak. Jadi yang pertama tambahannya, tolong dibuat instrumen penilaian. Misalnya nanti dari mulai taruh, bagaimana dia pertama ngambil air dulu, gerakannya apakah benar, sampai nanti gerakan-gerakan sholat, sampai nanti doa-doa yang benar. Itu buat instrumen, sehingga nanti kita bisa menilai anak ini. Oh, si A cara sujudnya mungkin atau doanya mungkin tidak kurang tepat. Nah, satu
satu. Yang kedua, tambahan yang paling penting adalah berkolaborasi dengan seluruh guru dan TU, dengan seluruh warga sekolah, sehingga program ini memang didukung penuh dan di bawah pengawasan kita semuanya. Nah, mungkin kalau hanya guru agama aja yang mengawasi, karena anak kita begitu banyak. Nah, berkolaborasi dengan seluruh guru dan TU, dan tolong bentuk tim. Pak, jadi terima kasih Pak. Ya. Jadi hari ini memang kami di sini minta izin dulu sama Pak menyampaikan tentang proyek ini. Jadi nanti setelah kami dari Bapak hari ini, kami akan lanjut dengan kolaborasi dengan guru-guru, terutama di guru kelas 7 Pak. Karena proyek kita ini kita pakai di kelas 7 nantinya Pak. Jangan lupa bentuk tim ya. Ya Pak. Oke, Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa alasan untuk dikumpulkan hari ini. Jadi tujuan saya atau tujuan mengumpulkan dari Bapak Ibu semuanya, kita akan merencanakan atau membahas tentang proyek P5 kita. Jadi sesuai dengan kemarin kami sudah diskusi juga dengan kepala sekolah maupun ibu wakil. Jadi untuk proyek P5 ini rencananya akan kita angkat itu tentang temanya bangunlah jiwa raganya. Elemennya elemen akhlak beragama, sedangkan untuk sub-elemennya yaitu ritual ibadah. Jadi sesuai dengan dikelompokkan mata pelajarannya, maka kelompok mata pelajaran hari ini yaitu Pendidikan Agama Islam, PPKN, dan BK. Jadi makanya kelompok mata pelajaran tersebut hari ini kita berkumpul. Jadi Bapak Ibu semuanya, apa yang telah Pak Sukmi sampaikan tadi, kita mengumpul di sini untuk membangun atau merencanakan proyek P5 tentang bangunlah jiwa raganya. Jadi dari contohnya nanti kita akan adakan proyek tentang sholatku ibadahku. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Apakah setuju kita angkat tema proyek atau judul proyek sholatku ibadahku ini? Ya, setuju. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Nah, Pak, tentang materi yang Bapak sampaikan tadi, ada sedikit pertanyaan. Bagaimana untuk pelaksanaannya nanti di lapangan atau untuk pelaksanaan di sekolah kita nanti? Oke, terima kasih Pak. Jadi untuk pelaksanaannya nanti kita akan bikin modulnya Pak. Atau semuanya kita bikin modul. Setelah kita bikin modul, kita akan adakan yang namanya video. Baru nanti kita praktekkan. Jadi setiap apa yang dilakukan mahasiswa ada modul, kalau bisa praktek kita praktekkan dan ada videonya. Jadi seperti untuk sholat ibadah ini kita ambil dulu yang pertama dari taharah. Yang kedua yaitunya tentang sholatnya, tata cara sholat. Yang ketiga yaitu tentang zikirnya, dan keempat baru tentang berdoa. Karena kemarin itu kita lihat, ini kan kelas 7. Jadi kemarin kita lihat bagian PLS kemarin, anak-anak itu banyak yang seperti bersucinya atau mengambil wudhu, masih banyak yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi ada yang bolak-balik, tangan kanan masuk tangan kiri. Harusnya kan tangan kanan 3 kali baru tangan kiri. Jadi seperti itu. Dan juga kemarin pas waktu sholat masih banyak anak ini yang masih bermain ataupun sholatnya yang belum sempurna sesuai dengan tuntunan syariat Islam yang benar. Jadi itu kenapa latar belakangnya kami ambil untuk proyek tema bangunlah jiwa ragaku, bangunlah jiwa raganya, sedangkan untuk videonya yaitunya sholatku ibadahku. Jadi itu kenapa latar belakangnya. Sedangkan untuk akhir fasenya nanti setelah kita lakukan pembelajaran proyek ini, hendaknya nanti anak-anak ini sudah bisa untuk melaksanakan ibadah secara mandiri sesuai tuntunan agama atau sesuai dengan tuntunan syariat Islam yang benar. Jadi seperti wudhunya sudah benar, dan juga sudah bisa anak-anak ini juga berzikir maupun berdoa nanti hendaknya. Jadi intinya sepakat kita mengangkat tema ini. Ya, sepakat.
Mungkin demikian saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak masuk di lokal 7E, tujuannya di sini adalah untuk mensosialisasikan tentang proyek kita. Jadi yang kita sama-sama ketahui bahwasanya di kurikulum Merdeka kita ada namanya P5 atau project. Jadi di proyek kita hari ini kita akan masuk kepada pembahasannya tentang sholatku ibadah. Siapa di sini yang sudah bisa zikir? Ada yang sudah bisa zikir? Belum ya? Belum. Jadi nanti apa semuanya di sholatku ibadahku ini nanti akan ada, kita mulai dari pertama namanya taharah dulu. Taharah. Bagaimana kita bersuci, bagaimana air yang suci mensucikan itu, bagaimana kita suci dari najis, bagaimana caranya itu akan kita pelajari. Yang kedua baru kita masuk kepada tata cara sholat. Bagaimana tata cara sholat yang benar dengan sesuai dengan syariat Islam. Ya. Yang ketiga baru kita zikir. Ya. Nanti akan kami berikan zikir, kita hafal bersama-sama nanti sehingga anak apa semua yang hadir hari ini bisa hafal zikir dan bisa melaksanakan zikir. Dan yang terakhir baru namanya berdoa. Ya, sikapnya nanti kita cobakan ya, dan mudah-mudahan anak-anak bisa untuk berdoa nanti. Ya, jadi tujuan dari P5 ini nanti dari anak-anak tadi yang belum bisa berzikir, doa maupun sholatnya yang belum sesuai dengan syariat Islam, nanti di akhir hendaknya anak-anak bisa semuanya. Ya, sudah bisa sesuai dengan syariat Islam, baik itu berwudunya, ya, baik itu sholatnya, zikirnya, dan juga berdoa. Jadi bisa dipahami anak-anak semuanya? Bisa? Insyaallah untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan cobakan melaksanakan proyek P5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa semangat pagi ini. Semoga mengulang nanti sampai akhir proyek kita hari ini. Ini siapa ketuanya? Oke, info siapa disiapkan dan berdoa. Siap, gerak. Semangat, gerak. Kita gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
presentasikan tentang proyek kita di hari ini. Ya, bahwasanya proyek kita masih ingat apa yang Pak sampaikan sosialisasi kemarin? Apa judul proyeknya kemarin? Sholat ibadah. Sholat ibadah. Jadi kemarin pas ketika anak bapak baru masuk ketika MPLS, ya, bapak lihat masih banyak anak-anak bapak yang pertama wudhunya yang masih acak-acakan, artinya tidak sesuai dengan syariat Islam. Begitu juga dengan sholatnya, masih ada juga sholatnya yang belum sempurna, tumakninah, dan juga zikir. Kemarin Pak tunjukkan tidak ada yang bisa berzikir, belum bisa berzikir, dan juga berdoa. Jadi gunanya proyek hari ini itu tentang sholat ibadahku, bagaimana anak apa semuanya nanti dituntun dan diminta di akhir fase proyek ini bisa melakukan wudhu, sholat, zikir, dan doa yang benar sesuai dengan syariat Islam. Mau kita untuk belajar? Mau? Untuk bagaimana supaya ibadah kita sesuai dengan syariat Islam. Mau dan apa semuanya? Yang ini dan apa semuanya akan kita lihat, akan kita tonton ya, bagaimana wudhu dan juga sholat yang benar. Jadi coba dan apa semuanya diperhatikan ke depan. Kita simak videonya. Ya, kita simak videonya, kita amati bagaimana sebenarnya wudhu maupun sholat yang benar sesuai dengan syariat Islam. Bisa ya? Lalu itu kita lihat videonya. Ini Bapak bagikan ya. Ini tadi kan kita sudah amati ini videonya, bagaimana prakteknya. Sekarang bacaannya lagi. Nah, ini Bapak bagikan bacaan wudhu, sholat, dan juga zikir dan doa. Ini Bapak bagikan satu-satu. Ya. Allahu Akbar. Kabiran walhamdulillahi katsiran wasubhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillahi. Tadi sudah Pak bagikan bacaan wudhu, ya, apa doanya dan apa juga niatnya, begitu juga dengan sholat, zikir dan doa. Jadi tadi kita sudah menghafal. Untuk minggu depan kita akan coba mempraktekkan, ya, tentang wudhu yang benar. Nawaitu doa ila kulli adatin asbab lillahi ta'ala.
وصفه ركعتين مستقبل القبلة أداء لله تعالى. الله أكبر. Dulu sudah benar ya. Tapi coba untuk dirapatkan ke sini. Dirapatkan ya. Dirapatkan. Sudah benar nih. Ya. Hadap ke. Jangan ditegangkan. Biasa aja. Ini dia. Oke, coba. Allah. Allahu Akbar. Jadi di sini boleh kita pegang pergelangan, atau kalau enggak kita pegang ini, kita juga boleh di dada kita seperti ini juga boleh. Coba. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhan. Diratakan ini kan ditahan nih. Ya. Dirata ini menghadap ke ini dipegang. Di kakinya dirapatkan ya, dan jujur jarinya menghadap ke kiblat. Ininya juga begitu. Oke. Silakan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jadi, apa semuanya? Ini ilham. Nanti akan dikirimkan semuanya dan nanti ya Bapak harapkan nanti akan dipergilirkan jadi imam satu-satu besok. Ya, jadi imam satu-satu besok. Ada yang di makmum, ada yang di imam. Jadi ketika jadi imam itu ya kita lakukan sholat subuhnya. Ya, Fauzan, sholat subuhnya termasuk juga bacaan mulai dari niat ya sampai nanti zikir dan doa. Maka kita akan penilaian ya, prakteknya penilaian mengambil nilai ketika minggu depan kita melakukan yang namanya di depan sholat berjamaah. Bisa dipahami? Bisa. Jadi masih ada, kalau masih tadi Pak lihat ada juga yang belum lancar, coba lagi dilancarkan di rumah supaya pas ketika pengambilan nilainya ya mendapatkan hasil yang memuas. Demikian saja. Sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatus thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Astagfirullah.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal qubur wa qina adzabal mahsyar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira semuanya tema kita khususnya itu dengan tema bangunlah jiwa rakanya, konsekuensinya ritual ibadah yang kita khususkan pada ibadah sholat itu. Bagaimana kira-kira perkembangannya kita lihat dan hasil yang Bapak Ibu dapatkan setelah masuk di 5 unit di kelas masing-masing. Saya melihat Pak, setelah melakukan kegiatan P5, saya melihat beberapa hari ini sudah ada perubahan sikap anak terhadap agama adalah budaya sholatku ibadahku, terutama dalam pelaksanaan untuk yang lain, begitu juga sholat, berzikir dan berdoa. Dan itu kita lihat ada beberapa orang sudah melaksanakan, tetapi ada juga yang belum. Terima kasih Ibu. Apakah ada Bapak Ibu yang lainnya ada masukan? Saya mengamati dari CIP yang sudah kita laksanakan itu seperti sampaikan tadi, secara umum memang sudah terlihat perubahan sikap kita dalam melaksanakan ibadah sholat khususnya. Kemudian secara umumnya sudah, tapi memang masih ada beberapa anak yang masih belum berkembang sesuai yang kita harapkan. Jadi saran saya untuk kedepannya tentu kita lebih membimbing anak-anak tersebut secara intens, khususnya pada anak yang belum mampu atau belum berubah sikapnya. Terima kasih atas masukannya Pak sampai hari ini ya. Jadi semoga untuk kedepannya kita lihat lagi dalam proses pelaksanaan P5 ini dan kedepannya lebih. Mungkin demikian saja Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.